Apa yang bisa ditawarkan anak muda? Pertanyaan seperti ini acap kali singgah ke telingaku dalam beberapa waktu terakhir. Tak bisa dipungkiri, sebagai anak muda, aku belum punya banyak pengalaman dan kematangan ilmu. Satu-satunya jawaban yang aku punya adalah masa depan. Ya, kalau ada orang yang menanyakan hal demikian, maka akan kujawab, anak muda menawarkan masa depan. Perkenalkan, aku Harith Syah, anak seorang petani sawit kecil yang sedang berusaha memperbaiki masa depannya. Memang tak ada yang pasti akan hari esok seperti apa, karena satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian. Sebagai anak yang dibesarkan dari hasil perkebunan sawit, mataku tak luput melihat naik turunnya industri ini. Ada banyak harapan yang digantungkan dari keberlangsungan industri kelapa sawit. Sebagai anak muda, aku ingin mengambil peran dengan menyesuaikan kemampuan yang aku punya untuk terus belajar dan berkembang di industri ini. Minggu ini aku diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan penguatan konten kreator sawit yang ditaja oleh media sawit Elais.co yang bekerja sama dengan BPD PKS. Mari kita mulai perjalanan belajarku ini. Jadi aku akan berangkat dari rumahku di Kabupaten Rokan Hilir menuju tempat kegiatan yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi sekarang kita mau berangkat perjalanan kurang lebih 5 jaman dari Rokan Hilir ke Kota Pekanbaru. Ayo kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan outfit lengkap dan menunggangi kuda besi selama perjalanan berjam-jam, tak jarang aku sering melakukan podcast dengan diriku sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang menyeruak tanpa dipinta seringkali menjadi pembahasan menarik di tengah perjalananku. Salah satunya pertanyaan seperti ini: apakah yang kau lakukan sekarang ini sudah benar? Dan pertanyaan-pertanyaan yang bernada masa depan lainnya. Hingga tak terasa, bensin motorku sudah habis dan harus singgah ke SPBU. Bensin kita itu udah habis, tinggal 1 titik lagi, makanya kita isi dulu ya. Ini kira-kira 1 jam lagi sampai Pekanbaru. Setelah 5 jam lebih perjalanan, akhirnya aku sampai di kota bertuah, Kota Pekanbaru. Karena kegiatannya mulai besok pagi, jadi untuk malam ini aku nginap di kos sahabatku dulu, sembari berbagi cerita dan nostalgia sebelum istirahat dan memejamkan mata. Membaca buku di tepi parit sambil minum kopi di dalam cawan. Mari kita mulai belajar ilmu sawit untuk memperbaiki masa depan. Asik. Di hari Senin pagi yang semangat ini, aku telah sampai menginjakkan kakiku di tempat kegiatan nanti, di mana dalam 2 hari ke depan akan ada banyak insight yang akan aku dapatkan dari orang-orang hebat. Jiwa dan ragaku sudah siap menerima energi positif itu. Getaran orang-orang berpengalaman mulai terasa di tubuhku. Hari pertama kegiatan penguatan konten kreator sawit di Riau kali ini akan diisi dengan ilmu-ilmu daging hingga malam nanti. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati yang terbuka untuk menerima semua ilmunya. Mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam, seluruh peserta diberi asupan nutrisi untuk bekal terjun ke lapangan besok pagi. Sebanyak 5 materi terkait mindset dan teknis memproduksi konten telah habis kami lahap dengan penuh semangat dari pemateri yang berkompeten. Beberapa bulan yang lalu ada sempat terjadi viral lah seperti itu kan. Itu RUU penyiaran 2024. Nah, yang di situ di dalamnya ada yang berkaitan dengan pengaturan media ataupun konten kreator beserta konten-kontennya seperti itu. Tapi
tidak disahkan karena ada penolakan dari banyak influencer seperti itu. Hari ini mataku terbuka lebar. Kelapa sawit yang selama ini aku kenal bukan hanya sekedar tanaman yang menghasilkan minyak goreng. Ternyata ada hampir 200 produk turunan kelapa sawit yang menjelma menjadi produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Kelapa sawit memainkan peran penting dalam industri minyak nabati global. Terbukti sawit menguasai 30% perdagangan minyak nabati di seluruh dunia. Padahal luas lahan produksi sawit yang paling kecil dari komoditi lainnya, yakni hanya 24 juta hektar yang tersebar di seluruh dunia, atau 5 kali lebih sedikit dibandingkan dengan luas produksi kedelai yang menghasilkan minyak kedelai. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kelapa sawit menjadi komoditi paling efisien dalam menghasilkan minyak nabati. Dengan penguatan konten kreator sawit, diharapkan terlahir kreator-kreator kelapa sawit yang dapat memberikan pengaruh terhadap khalayak lebih luas tentang sisi positif kelapa sawit. Tak hanya kepala yang diisi, perut juga menuntut haknya mendapat amunisi, seperti kata para aktivis, logika tanpa logistik, anarkis. Tak terasa, kegiatan hari pertama sudah usai. Rasanya kepala ini cukup terisi dengan ilmu yang disampaikan pemateri tadi. Perut sudah diisi, kepala juga sudah terpenuhi dengan ilmu yang bergizi. Agar semuanya dapat dimengerti, tubuh butuh waktu untuk mencerna. Oleh karena itu, mari kita tidur. Sebelum berangkat ke perkebunan sawit PTPN 4 Regional 3 Seipagar Kabupaten Kampar, supaya semua berjalan lancar, maka jangan lupa kampung tengah diisi supaya tidak lapar. Kita tag dulu. Sarapan apa bang pagi ini? Banyak kali bang. Makan siang nih, makan siang. Oh, makan siang ya? Ya ada ini ya buah-buahnya. Apa ya? Bergizi sekali ya. Dimanfaatkan bang. Hidup adalah perjalanan. Untuk sampai ke tujuan, perlu melewati jalan. Ada yang jalannya mulus, ada juga yang jalannya terjal. Seperti kami, kali ini perjalanan memakan waktu 35 menit dari kota Pekanbaru ke Kabupaten Kampar menuju ke TPN 4. Setiap meter jalan yang dilewati, ada banyak peristiwa yang terjadi. Semuanya tak luput dari pandangan. Akhirnya kami disambut jalan tanah berbatu dan pepohonan sawit, pertanda sudah memasuki area kebun. Tak lama kemudian bus berhenti tepat di depan kantor PTPN 4 Seipagar. Kami disambut oleh manajer kebun, Ibu Triana Anggraini. Pemandangan seperti ini sangat langka di dunia perkebunan. Manajer kebun perempuan seperti Ibu Triana telah mematahkan stigma bahwa perempuan identik dengan kasur, dapur, dan sumur. Tempat pertama yang kami lihat adalah pembibitan sawit. Dari sinilah dimulai industri kelapa sawit itu. Ibarat investasi, bibit adalah faktor fundamental dalam perkebunan kelapa sawit. Bayangkan saja, jika salah menanam bibit, maka resiko yang ditanggung 25 tahun lamanya. Bibit-bibit di sini dirawat dengan sepenuh hati berbasis teknologi, seperti penggunaan drone untuk pemupukan dan aplikasi pestisida secara efektif, sehingga dapat dilihat pertumbuhan bibit sawit di sini sangat baik dan siap untuk berbakti kepada pemiliknya. Untuk seperti yang biasa kita pakai ini, untuk sekali penerbangan 16 liter itu mencakup areal 0,35 hektar. Per
per penerbangan satu tangki. Cuman itu semua bisa di setel ulang Pak, sesuai kebutuhan. Iya, karena di bibitan kita lebih butuh tingkat kebasahannya, jadi terbangnya dikurangi kecepatannya. Tapi kalau kita nggak butuh, kita butuh luasan, kita bisa tambah kecepatannya. Nah, semakin tinggi kecepatannya, semakin luas yang dia selesaikan dalam satu penerbangan. Jadi ini butuh berapa lama waktunya galon itu? Untuk menghabiskan satu tangki, mulai dari awal start sampai berhenti lagi sekitar 7 menit. Oh, 7 menit. 7 menit untuk 0,3 hektar. 0,3 hektar. Iya. Nanti dia butuh waktu sekitar 20 menit Untuk penyemprotannya saja. untuk satu Tapi hektar, ya. untuk persiapannya 1 hektar itu lebih kurang 45 menit baru selesai, termasuk mengisi cairan, ganti baterai. Itu tadi penjelasan dari Bapak Malam. Bibit sawit unggul PTPN 4 dibanderol dengan harga Rp52.500 dengan umur siap tanam 9-12 bulan. Bagi petani yang ingin beli, bisa mengikuti alurnya sebagai berikut. Buat catatan, pengantaran atau distribusi bibit ditanggung oleh pembeli. Kok jadi ngiklan bang? Hehe, buat yang butuh aja ya. Semakin kuat dibanting, semakin tinggi memantul seperti bola kasti. Sama halnya di hari kedua ini, bukan sekedar berkunjung dan melihat-lihat. Kami diberi tugas untuk meliput dan menulis dari salah satu tema seperti pembibitan, biogas atau sumber daya manusia di PTPN 4 ini. Output seperti audiovisual harus diselesaikan hari ini juga. Aku mendapat tema pembibitan. Tentunya langsung kumulai sejak pertama terjun tadi. Halo, selamat siang semuanya. Sekarang kalian sudah ada di pembibitan kebun Sepagar. Perkenalkan, saya Diah Maesara selaku asisten di pembibitan kebun Sepagar. Ini Bu ya, bisa dijelaskan sedikit profil pembibitan di sini nih, seperti apa gitu, kayak varietasnya apa aja, luasannya berapa, kapasitasnya berapa, mungkin dari situlah dulu kan. Kebun Sepagar memiliki pembibitan seluas 10 hektar yang saat ini ditanami dengan satu pembibitan main nursery berjumlah 111.460 stud. Di pembibitan kebun Sepagar terdapat 2 varietas yang sama-sama dari PPKS, yakni varietas 540 dan juga varietas SMB. Saat ini umur dari main nursery yang ada di pembibitan Sepagar berusia 10 bulan dan juga usia 7 bulan. Saat ini pembibitan Sepagar juga sudah membuka pembelian bagi pihak ketiga maupun plasma sawit rakyat yang ingin membeli bibit bersertifikat dari pembibitan kebun Sepagar. Selanjutnya kami berkunjung ke pabrik kelapa sawit. Pabrik ini berkapasitas 30 ton per jam. Namun sayangnya kami tidak diperkenankan masuk karena alat-alat di dalam pabrik cukup berbahaya. Akhirnya kunjungan ini telah usai. Kami tutup dengan foto bersama pimpinan PTPN 4 dan panitia serta seluruh peserta. Sebelum pulang, Ibu Manajer memberikan salam perpisahan kepada kami semua. Sekian dulu perjalanan belajarku dalam melihat luasnya industri kelapa sawit. Mari dukung channel ini agar aku bersemangat menyajikan karya-karya terkait kelapa sawit dari sudut-sudut tanah Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.